Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Di malam ini, aku pengen cerita sama kalian semuanya perihal tentang kisah aku di pondok pesantren. Di puasa yang ke-9 ini, aku berharap kalian semua tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan semoga kita bisa bertemu di bulan puasa tahun depan. Dan di lebaran kali ini, aku rencananya mau pulang kampung dan nanti ikuti keseruan aku saat aku berada di kampung halaman aku. Mudah-mudahan nanti aku bisa bikin video vlog atau video jalan-jalan tentang dengan aku di kampung halaman nanti. Ya, di hari ini aku pengen cerita sama kalian karena kebetulan aku libur. Mohon maaf banget kemarin itu aku nggak bisa bikin konten. Kalian tahu nggak sih, aku itu selain kerja di tempat kerjaan aku Senin sampai Jumat, di hari liburnya itu tuh aku pakai untuk berbisnis gitu. Jadi kebetulan hari kemarin itu bisnis aku tuh benar-benar kayak luar biasa banyak banget gitu. Aku kan bisnis makanan ya, ditambah dengan kondisi sekarang itu lagi bulan puasa gitu. Jadi kayaknya banyak banget yang memanfaatkan momen liburnya dia untuk beli kulineran di aku kayak gitu. Jadi kemarin aku benar-benar gak bisa bikin konten deh buat kalian. Tapi nggak apa-apa, hari ini aku pengen cerita sama kalian karena kebetulan hari ini bener-bener kayak aku istirahat full dari pagi sampai malam karena besok menyiapkan diri juga untuk bekerja seperti biasa gitu. Dan hari ini aku buka puasanya juga mau di luar. Kalau kalian semuanya ada kesempatan untuk ketemu sama aku, nanti bisa ketemu sama aku di luar. Silahkan follow dulu Instagram aku biar nanti kalian tahu aku lagi ada di mana dan kita bisa bareng-bareng deh buka puasanya seperti itu. Oke, sebelum kalian tonton videonya jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini dan subscribe channel aku. Follow akun Instagram baru aku ya. Silakan kalian ikuti dan nanti aku bakalan sering ngabarin di Instagram aja untuk kalian semuanya. Oke, kali ini aku pengen cerita perihal aku di pondok pesantren dan apa yang pernah terjadi di sana. Aku ingat-ingat lagi dan aku sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menarik dan banyak sekali hal-hal yang sangat seru untuk bisa aku bagi kepada kalian semuanya, karena aku nggak ada teman cerita. Itu satu, yang kedua nggak semua orang bisa menerima cerita aku kayak gitu. Jadi kayak ya aku harus tuangkan semuanya di konten aku ini karena memang konten aku ini khusus untuk orang-orang yang bisa mengerti tentang pengalaman cerita aku yang berbeda seperti ini. Dulu sebelum aku dekat sama Kak Zainal itu banyak sekali orang-orang yang aku sukai, banyak sekali orang-orang yang aku kagumi, namun aku sekedar mengagumi saja dan aku juga nggak pernah yang kayak berharap untuk lebih dari itu gitu. Walaupun saat aku pendekatan dengan Kak Zainal itu ada beberapa orang yang mungkin sudah menyicipi aku gitu, ibaratnya kayak yang udah deket sama aku, yang udah ngerasain gimana servisannya aku, termasuk Kak Bagas yang sekali dua kali dia minta terus sampai pada akhirnya tuh aku mulai agak sedikit jenuh juga dan aku juga agak sedikit bete gimana karena si Kak Bagas ini tuh bener-bener kayak tahu banget dengan situasi pondok gitu. Dan dia itu nyari celah di mana saat pondok itu tidak terlalu berisik atau tidak terlalu banyak kekangan sehingga dia tuh bermain di belakang hal seperti itu kayak gitu. Jadi di momen-momen itu tuh aku sebenarnya sih pengen minta ditemenin gitu, aku pengen minta diperhatiin gitu agar nggak ada celah untuk Kak Bagas bisa deketin aku atau bisa mendapatkan apa yang dia mau seperti itu. Walaupun pada saat itu terkadang walaupun aku jenuh atau bete ini sama Kak Bagas, tapi kadang aku juga pengen gitu loh ngedapetin itu lagi dari dia gitu. Butuh dia, saat aku butuh dia itu, kadang dia nggak mau, kadang dia banyak alasan, kadang dia juga kayak nggak pengen, aku nggak mau kayak gitu. Jadi tuh masih masih kayak egois satu sama lain kayak gitu.
Nah, terus ini ada salah satu hal yang saat itu tuh aku lagi bete, lagi jenuh, lagi keinget sama rumah, dan aku tuh bener-bener kayak rindu aja gitu sama suasana rumah gitu. Aku telat bangun, aku telat bangun, jadi saat itu tuh aku telat masuk ke kelas. Aku telat masuk kelas karena telat bangun juga. Terus sholat subuh itu tuh sebenarnya sih harusnya ya setelah sholat subuh aku harusnya persiapan untuk langsung masuk ke kelas atau ya mandi, sarapan dan olahraga sedikit barulah kita masuk ke kelas karena masuk kelasnya itu jam setengah 7, jam 6 lewat 45 deh kalau nggak salah, dan gurunya itu datangnya jam 7 pas kayak gitu. Nah waktu itu aku bener-bener kayak gimana sih orang yang kurang tidur, terus malamnya juga overthinkingnya luar biasa waktu itu karena keinget sama rumah, keinget sama sesuatu di rumah gitu, jadi kangen banget sama mama gitu. Terus aku jadi telat bangunnya gitu. Terus teman aku sebenarnya udah ngebangunin aku dan mereka tuh pikir aku tuh lagi sakit. Aku sakit, jadinya aku nggak bangun-bangun pas dibangunin sama mereka gitu. Jadi mereka ya udah duluan aja ke kelasnya gitu. Setelah aku terakhir ke kelas itu jam 7 lewat 10. Itu tuh aku kaget kayak gimana sih orang apa namanya tiba-tiba kebangun karena kesiangan, pasti kaget dong badannya dia tuh. Badan aku tuh waktu itu kayak tiba-tiba langsung berdiri, langsung ngambil baju, langsung ngambil seragam, terus aku langsung ngambil handuk, buru-buru langsung mandi. Mandinya juga kayak bersih nggak bersih deh, yang penting udah basah gitu badannya. Terus aku langsung ganti seragam, langsung pokoknya udah beres-beres pakai seragam yang hari itu dipakai kayak gitu. Terus pas lagi buru-buru kayak gitu, larilah aku tuh kan keluar. Pada saat itu ada kunjungan ke pondok aku, itu ada beberapa kakak-kakak dari Taruna. Aku nggak tahu sih, mungkin saat itu tuh dia pakai seragam warna coklat kayak gitu. Terus ada cewek ada cowoknya gitu, dan mereka itu datang ke sana untuk penyuluhan, penyuluhan apa gitu, penyuluhan tentang kesehatan anak-anak di usia remaja pada saat itu. Dan mereka itu kayak memberikan apa namanya, memberikan penyuluhan, terus memberikan bekal buat kita juga biar bisa menjaga kesehatan, biar bisa menjaga hubungan baik dengan manusia seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dan harus kita apa namanya itu, eh, harus kita pahami agar kita tuh tidak terjerumus ke hal-hal yang kayak seperti narkoba dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya kakak-kakak itu tuh ada yang pakai pakaian kayak kesehatan gitu, cuman ada juga yang pakai pakaian taruna kayak gitu, orang-orang, ada pokoknya orang-orang seragam tapi umurnya masih nggak beda jauh dengan kita kayak gitu. Nah mereka itu datang ke pondok aku dan mereka itu kayak kayak ngisi seminar gitulah. Dulu kan aku masih belum belum terlalu paham dengan hal-hal seperti itu ya. Aku tahunya cuman kayak ada tamu dan nanti akan ada acara di pondok kita dan lain sebagainya, pokoknya kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu ternyata itu tuh udah diinfoin beberapa hari yang lalu. Cuman karena aku memang lagi nggak fokus, atau aku juga lagi nggak banyak apa namanya, banyak kegiatan di luar waktu itu, jadi aku nggak begitu banyak dapat informasi kayak gitu. Pas aku lari itu tuh aku tabrakan sama salah satu taruna yang ada di kelompok itu gitu. Mereka tuh ada 7 orang deh kalau nggak salah, 7 orang, dan mereka tuh sepertinya akan memencar gitu loh, kayak ada yang masuk ke kelas, ada yang masuk ke aula, terus ada juga yang ke santriwati karena ada yang perempuannya juga kan. Jadi mereka tuh kayak mencar gitu. Nah salah satu dari cowok itu ketabrak sama aku karena aku kayak saking buru-burunya masuk ke kelas, ketabrak sama aku, dan aku tuh bener-bener kayak minta maaf banget sama dia. Terus eh pas lagi lari kayak gitu kan, aku nggak tahu ternyata tali sepatu aku waktu itu ada yang lepas, kayak nggak keikat kencang lah gitu, lepas lah kan, terus keinjak sama kaki aku sendiri, terus jatuh. Dan jatuhnya itu tuh pas banget ke badannya si cowok ini gitu, si abang-abang ini. Abang itu tuh kayak ya umur 16 atau 17 tahun lah pokoknya, tapi dia tinggi tinggi, wangi, badannya bagus, ramping kayak gitu, tapi berotot kayak gitulah. Nah, dia itu tuh pakai seragam kayak gitu tuh makin makin menambah seksinya dia gitulah. Nah, saat itu tuh aku kan masih
buntel gitu ibaratnya ya, badan aku masih masih ya semok-semok gimana gitu. Terus muka-muka jerawatan-jerawatan parah waktu itu. Terus ya gimana sih, anak pondok yang masih baru masuk dan kondisinya badan aku juga masih belum stabil waktu itu. Jadi tuh belum bisa ngerawat diri aku yang kayak gimana-gimana gitu. Aku tuh setelah di pondok itu 3 bulan deh, 3 bulan setelah di pondok baru aku bisa ngerawat diri, baru aku bisa kayak gini kayak gitu gitu Bu. Dan saat itu aku ketemu sama dia tuh malu sih sebenarnya, malu karena aku belum serapih yang aku lihat orangnya gitu loh. Aku nggak tahu sih apakah dia itu ilfil sama aku atau gimana. Cuman saat itu pas aku ketabrak sama dia, aku minta maaf kan. Kayak kayak lari nih, tuk 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 tuk, jedak gitu kan, nabrak badannya dia. Terus astagfirullahaladzim, maaf ya bang ya, bang maaf ya bang, aku nggak ngelihat soalnya, keinjek tali sepatu aku sendiri, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, iya nggak apa-apa, lain kali kalau jalan lihat-lihat ya, jangan buru-buru, siapa tahu nanti ada orang di depan ketabrak sama kamu kayak gini gitu. Terus jatuhlah tuh kan, barang aku jatuh, cuman barang yang aku pegang, aku tuh kan bawa buku yang buat buat dipelajari nanti kan. Terus jatuh, terus aku sekalian ngikat tali sepatu aku. Nah, dia tuh tetap berdiri di depan aku. Tetap berdiri di depan aku, terus aku ngeliatin dia dari bawah sampai ke atas, tuh rapi banget dan wangi banget. Dan jujur ya, waktu itu wangi tubuhnya dia itu tuh nempel ke aku. Jujur aja aku tuh pas selesai mandi cuman pakai deodoran doang, nggak pakai parfum, nggak pakai apa, dan itu nempel wanginya dia ke badan aku, saking wanginya si cowok ini gitu kan. Terus aku berdiri, terus aku minta maaf sambil ngambil tangannya dia untuk saliman gitu, salim salim lah ibaratnya salaman. Terus aku bilang, kakak maaf, apa abang maaf ya, dulu tuh kan kalau misalkan di daerahku, daerah Sumatera itu tuh kalau cowok itu panggil abang, kalau cewek itu panggil kakak gitu kan. Ah, karena dia cowok jadinya aku panggil abang. Bang maaf ya bang ya, aku nggak sengaja kayak gitu. Terus kata dia, iya nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya gitu. Terus aku salim sama dia. Terus kata dia, kamu mau kemana nih? Saya mau ke kelas bang, soalnya udah telat, harusnya masuk jam 7 nih, jam 7.20 kata begitu. Walah, saya boleh boleh nanya sesuatu sama kamu? Boleh bang, ada apa? Aku bilang kayak gitu kan, mau nanya apa? Ruangannya Pak Kiai di mana ya di sini? Oh, ruangan Pak Kiai ada di sana bang. Abang mau dianterin. Terus, kebetulan nih, biar ada alasan untuk telat datang ke kelas, biar aku nggak terlalu kena omel ataupun walaupun dihukum nanti, walaupun dihukum sama guru aku di dalam kelas ya nggak apa-apa sih, yang penting aku ada alasan kenapa aku telat kayak gitu kan. Terus dan untungnya teman-teman aku yang di sekelas, yang di kamar aku, yang di asrama sama aku, itu mereka nggak cepu gitu. Ibaratnya mereka tuh nggak yang kayak gimana-gimana gitu. Maksudnya ketika ditanya sama guru, mereka cuma bilang kayak, Ade kayaknya lagi nggak enak badan, Ustadz kayak gitu, atau Ustazah gitu. Pokoknya mereka tuh berbeda kayak nutupin aku gitu. Ibaratnya ketika aku datang pun ke kelas, mereka memaklumi kayak gitu walaupun telat. Terus aku anterin lah si cowok ini. Kita belum kenal ya sama dia. Aku nggak belum kenal sama dia karena aku emang emang belum ada niatan untuk kenalan sama dia gitu. Aku juga belum berani ngeliat mukanya dia secara langsung, walaupun saat itu mukanya dia tuh aduh ganteng banget. Ganteng banget. Kalau menurut aku sih ya, dia itu tuh kayak mirip-mirip, kayak Niki Tirta waktu muda gitulah. Niki Tirta waktu muda kayak gitu. Nah, dia itu mirip banget kayak gitu. Cuman tuh badannya lebih bagus daripada Niti Tirta kayak gitu. Mukanya kayak gitu lah. Terus aku anterin kan dia ke ruangannya Pak Kiai. Bang, itu ruangannya Pak Kiai. Saya nggak bisa, aku nggak bisa nganterin abang masuk ya. Soalnya lo langsung masuk ke kelas. Aku bilang kayak gitu. Makasih ya. Nama kamu siapa? Nama aku Ade. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, makasih Ade. Sama-sama bang. Aku nggak balik nanya nama abangnya siapa karena aku takut gak sopan aja gitu kan. Akhirnya aku salim lagi sama dia kan sebagai permintaan maaf, dan aku sebagai menghargai dia lebih tua dari aku, jadi aku salim lagi sama dia. Itu tuh tangannya itu maka tangan-tangan cowok banget gitu loh kan. Oh my god. Terus akhirnya bukan Niki Tirta deh. Siapa ya, aku lupa. Apanya adalah pokoknya ya, bukan Niki Tirta, aku lupa lagi namanya. Nah, terus baliklah aku ke kelas kan, lari lagi tuh. Kalian tahu nggak, pas dia ngeliat aku lari lagi masuk ke kelas, dia ngomong kayak gini, jangan lari-lari nanti jatuh. Dia ngomong kayak gitu.
Terus aku bilang, iya bang, maaf, aku bilang kayak gitu. Terus aku langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu. Terus ustazahnya langsung senyum ke aku. Katanya ada sakit. eh Kenapa masuk ke kelas? Istirahat aja dulu. Udah minum obat belum? Kata ustazahnya gitu. Udah dikasih tahu sama penjaga asramanya gitu. Terus aku bilang belum ustazah, tapi bisa kok insya Allah, aku bilang kayak gitu. Tadi saya juga nganterin tamu masuk ke ruangannya Pak Kiai, aku bilang kayak gitu. Oh seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, langsung masuk ke kelas gitu kan. Langsung masuk ke kelas, aku salim dulu sama ustazahnya, bukan salim jabat tangan sih, lebih kayak salim dada aja gitu. Nah, terus aku langsung ke kursi tempat aku duduk. Kebetulan di kelas itu tuh kursinya satu-satu. Jadi kita tuh nggak duduk bareng sama teman-teman kita yang lain, tapi duduknya satu-satu. Walaupun kursinya kursi kayu dan meja kayu, tapi menurut aku tuh pondok aku tuh udah rapi sih. Menurut aku udah estetik. Mana kursi sama mejanya warna hitam lagi, jadi tuh kayak kayak estetik aja gitu. Kalau dilihat-lihat sekarang tuh estetiknya udah luar biasa sih. Dan setelah pelajaran selesai, aku cerita sama teman-teman aku bilang, tahu nggak sih ada tamu tahu datang ke pondok. Kayaknya sih tamu bakalan ngisi acara gitulah, kayak penyuluhan gitu nggak sih? Soalnya mereka tuh rame tahu datangnya, ada yang ke pondok santriwati sama ke tempat kita juga gitu. Oh iya, kayaknya tadi ustazah juga bilang kayak gitu deh. Pas jam istirahat nanti jam 10. Ya udah deh, nanti kita duduk depan aja yuk. Acaranya di mana? Kayaknya sih di lapangan. Karena kan tadi aku lihat di lapangan juga udah ada tenda. Oh iya iya, di lapangan itu ya. Tapi eh Kak Zainal kok nggak bilangnya sama kita ya? Karena kan Kak Zainal kan petugas asrama kita, ibaratnya penjaga asrama kita ya. Kenapa dia nggak ngomong ya? Terus kata dia, ngomong kok, kamu aja yang nggak dengar. Kamu aja sih yang lagi nggak fokus kali. Kemarin kan dia ngomong waktu kita lagi ada di dalam kamar. Besok persiapan ya, ada kegiatan ini. Nanti kalau misalkan menjaga kebersihan bareng-bareng kayak gitu. Jadi nanti kita menguti sampah, ngerapiin kursi, dan kebetulan juga kursinya itu tuh kursi untuk tamu doang gitu. Kita mah duduknya lesehan pakai karpet kayak gitu. Udah deh. Pas jam 10, aku tuh di kelas itu masih ingat dengan cowok yang tadi aku tabrak gitu kan. Si abang-abang yang tadi aku tabrak itu cakep banget sih. Sumpah itu tuh kayaknya ceweknya juga cakep sih. Ceweknya sih, aduh beruntung banget sih yang bisa dapetin dia kayak gitu kan. Dulu tuh aku masih masih apa ya, masih gampang suka banget sama cowok-cowok yang ganteng kayak gitu, apalagi badannya bagus kayak gitu kan. Nah terus singkat cerita, masuklah Kak Zainal ke dalam kelas kita. Waktu itu ustazahnya udah pergi, udah masuk ke kelas yang lain, sedangkan kelas kita tuh masih kosong setengah jam gitu. Masuklah Kak Zainal ke kelas kita. Terus Kak Zainal tuh memberikan arahan buat anak-anak yang ada di kelas kita itu untuk nanti ketika pelaksanaan harus bisa diajak kerjasama, terus harus lebih aktif, lebih banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Pokoknya nggak usah malu-malu kayak gitu. Nah terus aku bilang, baik Kak, kayak gitu kan. Baik Kak, nanti kita akan coba untuk lebih berani untuk bertanya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba Kak Zainal itu dari depan masuk, dan dia itu langsung menuju ke arah belakang meja aku gitu. Jadi mereka tuh jadi Kak Zainal tuh ngobrol sambil jalan kayak gitulah, ngomongin sambil jalan, ngasih informasi sambil jalan kayak gitu. Nah terus kata dia sih itu petugas kesehatan sama apa lagi aku lupa satu lagi tuh. Pokoknya tentang yang membahas tentang obat-obatan terlarang kayak gitulah, apa aja efek dari obatan terlarang, terus nanti apa aja sanksi yang diberikan kepada apa namanya, kepada pengguna ataupun pengedar dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gitu. Jadi tuh lebih lebih bukan polisi ya, bukan polisi kayaknya deh. Cuman cuman dia itu membahas tentang kesehatan kayak gitu. Terus yang ceweknya itu nanti ada kesehatan mental dan lain sebagainya. Dan udah setelah itu tuh Kak Zainal pergi. Terus aku dengan sengajanya, itu dengan penuh kesadaran aku ya, pas Kak Zainal lewat di samping aku, dia kan mau keluar kelas tuh, aku pegang tangannya dia. Kak, bilang kayak gitu kan, kenapa dek? "Eh, maaf tadi aku telat bangun." Katanya kamu sakit. "Iya,
lagi nggak enak badan aja, cuman sayang banget sih kalau misalkan aku nggak masuk ke kelas, soalnya kelas hari ini tuh pelajarannya penting banget buat aku, pulang kayak gitu. Ya bagus dong, tapi kamu udah enakan badannya. Terus tiba-tiba dia ngecek badan aku tuh kayak dari kening, leher, bagian bagian tangan aku dan lain sebagainya. Pokoknya dia tuh kayak mastiin aku tuh baik-baik aja atau enggak kayak gitu. Nah, kenapa aku manggil dia itu Kak Zainal? Tahu nggak kenapa? Karena yang aku pikir awalnya adalah Kak Zainal itu adalah guru aku, atau apa ya, dia itu orang yang dituakan di pondok, karena banyak banget yang kayak segan sama dia gitu loh. Anak-anak pada junior itu pada segan sama dia gitu. Nah, makanya aku panggil dia itu tuh kakak senior. Awalnya aku panggil dia tuh kakak senior gitu kan, karena emang dia tuh senior. Nah, aku panggil dia kak gitu. Cuman kalau dia di luar atau dia itu orang baru yang aku kenal, aku pasti panggilnya bang, abang, abang kayak gitu kan, abang tukang bakso. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, makanya cowok-cowok yang lain mah aku panggilnya bang, kecuali Kak Bagas sama Kak Zainal, karena dia itu tuh adalah kakak senior aku di pondok pesantren. Tapi kalau orang tamu, kayak tamu yang datang dari luar, aku panggilnya bang kayak gitu. Nah, lanjut setelah itu kita bergegas untuk pergi ke lapangan di mana acaranya akan dimulai jam 10. Aku udah nyiapin cemilan tuh, aku udah nyiapin cemilan, minuman dan lain sebagainya. Pokoknya udah bawa lagi tuh ke lapangan biar kita tuh nggak bolak mondar mandir untuk beli jajanan. Kebetulan pada saat itu jajanan itu hanya dijual di kantin aja. Karena acaranya itu tertutup, bukan di tempat umum, artinya penontonnya itu adalah santri dan santriwati aja kayak gitu. Jadi tamu-tamu yang lain tuh nggak ada gitu. Masyarakat umum juga nggak ada gitu. Jadi nggak ada yang jualan juga. Nah, kita tuh bener-bener kayak bawa bekal sendiri gitu, 1,5 jam deh kalau nggak salah di lapangan. Jadi aku bawa es teh cekek. Kalian tahu nggak es cekek? Terus apa namanya itu, cemilan kayak sosis, terus keripik-keripik, terus snack-snack kayak gitulah, banyak lah pokoknya. 1 kantong kresek aku bawa, dan itu tuh bareng sama Putra, bareng sama si Adit ya, Adit, terus teman-teman aku yang di asrama bareng sama aku semua. Dan aku tuh milih duduk di paling depan karena kebetulan kalau misalkan kita di belakang, kita nggak begitu dinotis sama si pembawa acaranya atau si pengisi acaranya kayak gitu. Jadinya aku pengen duduk di depan, dan dulu tuh aku bener-bener kayak ambis banget sih. Nah, setelah itu aku kan langsung langsung ngambil tempat duduk, duduknya juga lesehan aja sih. Nah, kita ngikutin acara itu dari awal sampai akhir gitu kan. Pas si abang yang tadi aku tabrak itu ngelewatin kita yang lagi rame, itu aku deg-degan banget tau. Deg-degan gimana sih, kayak oh my god, dia dong, serius beneran dia yang ngisi kayak gitu. Padahal aku udah tahu sih sebenarnya, cuman kayak masih nggak percaya kalau misalkan dia bakalan ngisi kegiatan itu gitu. Dan dia tuh bawa kotak brankas gitu, terus bawa apa namanya itu, proyektor dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah alat-alat yang dia bawa kayak gitu. Nah, terus kita duduk aja tuh, kita duduk bener-bener sunyi gitu, bener-bener sunyi, gak ada satupun yang ngomong. Padahal acara itu belum dimulai. Bener-bener kayak teman-teman aku tuh semuanya disiplin banget sih, kegiatan apapun itu, baik itu di kelas maupun di luar, di masjid ataupun di mana. Kalau itu masih dalam waktu atau dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam kegiatan kampus yang lainnya gitu, di luar ataupun di dalam kelas, itu benar-benar kayak sunyi. Kecuali kalau misalkan kita diminta untuk berpendapat atau kita diminta untuk ayo siapa yang mau bertanya, seperti itu, barulah kita bersuara, berdiskusi. Tapi kalau misalkan emang kita nggak diminta untuk apa-apa, suara itu benar-benar mahal banget sih gitu. Mereka kaget dong, mereka kaget. Kata mereka gini, Masya Allah, keren banget sih kalian semuanya. Saya kagum sama kalian. Baru saya datang, sampai acara mau dimulai, bener-bener gak ada suara dan gak ada berisik apapun, sehingga saya bener-bener kayak menikmati momen saya di sini. Terus dia bilang kayak gini, kami merupakan
siswa juga, kami juga siswa-siswi di salah satu instansi pendidikan, di mana pendidikan ini khusus untuk menangani hal-hal seperti ini. Dan kami diundang untuk mengisi kegiatan ini oleh pondok pesantren. Pak Kiai ngundang kita karena kebetulan Pak Kiai ini juga relasinya luas banget ya. Jadi mereka itu datang ke situ atas undangan dari Pak Kiai gitu. Nah, Pak Kiai ini dia benar-benar kayak banyak banget relasinya. Setiap aku ada kegiatan di situ tuh selalu Pak Kiai yang ngundang gitu loh. Terus kata dia gini, kami sangat bersyukur dan kami sangat merasa dihargai dan kami merasa bangga sekali untuk bisa hadir di pondok ini, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kayak gitulah. Dan mereka itu benar-benar kayak cowok banget lah, yang laki-laki itu cowok banget, walaupun dia pakai seragam dan lain sebagainya, tapi mereka tuh nggak menampakkan diri. Nah, yang perempuannya itu tuh ada di sebelah kanan kita dan ketutup sama layar gitu. Jadi kayak bukan layar deh, tertutup sama pembatas jamaah kayak gitu. Jadi jamaah perempuan sama jamaah laki-laki itu dipisahkan oleh itu, tapi kita bisa mendengarkan suara-suara mereka gitu. Dan yang perempuan sama santriwati, dan mereka itu bener-bener kayak oh my god, sama-sama seperti kita. Jadi kita tuh bisa mendengarkan suara satu sama lain saking gak berisiknya gitu loh. Santriwati sama santrinya bener-bener kayak kegiatan itu dinikmati banget, dan mereka tuh bener-bener kayak setiap ada acara apapun itu mereka tuh bisa mengambil hal-hal positif, dan apa yang perlu mereka dapatkan di situ tuh mereka bener-bener kayak ditulis dan lain sebagainya. Pokoknya kita bawa buku catatan sendiri gitu, bawa buku catatan sendiri, karena kita nggak tahu sih kapan waktu di mana nantinya kita akan ditanyakan oleh Pak Kiai atau sama guru kita di dalam kelas dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kita harus persiapkan diri untuk itu semua kayak gitu. Terus tibalah saatnya di mana si abang yang tadi yang tadi aku tabrak, dia yang mengisi saatnya dia untuk ngomong kayak gitulah ceritanya. Nah, di situ aku bener-bener kayak fokus banget. Di situ kan emang gak ada Kak Zainal juga kan. Kak Zainal kayaknya lagi ada di ruangan atau gimana gitu. Pokoknya Kak Zainal itu dia nggak mengikuti kegiatan itu sampai habis. Dia cuma mengarahkan doang. Terus setelah itu tuh dia pergi ke ruangannya dia gitu. Pokoknya dia tuh nggak ada di situ. Jadi aku leluasa lah untuk caper sama si abang ini gitu kan. Terus singkat cerita, si abang itu kan memperkenalkan diri kan. Dia memperkenalkan diri. Terus cowok banget lagi namanya dia. Cowok banget namanya dia. Dan aku juga ngerasa kayak gimana ya, ketika dia ngomong sama tadi ketemu sama aku tuh beda banget. Gimana ya aku ngomongnya, ketika ngomong sama aku tadi kan manja-manja, bukan manja sih, kayak gimana sih, cowok cara ngomongnya juga gentle gitu deh ibaratnya. Tapi ketika dia ngomong di tempat umum atau ngomong di depan orang banyak, suaranya beda, terus cara ngomongnya juga beda. Terus aku bilang, kok jadi dua versi gitu loh, dua versi yang berbeda tapi sama-sama mengagumkan, ngerti gak sih? Oh my god, itu tuh makin lama makin bikin aku kelepek-kelepek dong. Sumpah di situ tuh bener-bener kayak bikin birahi mulu deh. Aku tuh bener-bener kayak ngerasa birahi aku tuh tumbuh mulu ketika ngelihat cowok-cowok yang kayak begitu gitu. Yang cowok, aku yakin dia tuh normal, dan aku juga bisa ngerasain itu. Dia nggak punya radar yang seperti aku gitu loh. Aku tuh bisa ngedetek kalau misalkan dia itu nggak normal sama normal, itu aku bisa ngedetek. Bahkan waktu aku di pondok itu ada guru aku yang nggak normal gitu. Ada aku bisa ngedetek itu, walaupun dia berusaha untuk kelihatan cowok, kelihatan laki gitu. Tapi aku bisa ngedetek bahwasanya dia itu tuh nggak normal gitu loh. Dan aku nggak respect sama orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak bukan nggak respect sih, lebih kayak aku enggak mau ngedeketin orang kayak begitu gitu loh. Kalau emang aku udah tahu ini orang yang kayak begitu, aku nggak deketin gitu, walaupun dia cakep, walaupun dia ganteng, walaupun dia bersih dan lain sebagainya. Tapi karena aku udah tahu dia itu seperti itu, aku nggak deketin. Tapi kalau radar aku nggak berfungsi ke si abang ini, aku deketin dia. Karena awalnya juga Kak Zainal, aku
nggak ngerasain kalau misalkan dia itu tuh adalah cowok yang begini gitu loh. Jadi dia tuh normal juga gitu. Makanya aku deketin dia, aku pepet dia gitu. Walaupun di belakang dia aku juga mepet-mepet cowok-cowok yang lain gitu seperti Gal Bagas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dia kan kenalin diri tuh, perkenalkan nama saya. Aduh nanti aja deh aku kasih tahu sama kalian namanya dia siapa. Pokoknya si cowok ini, si abang-abang ini eh, dia ngebahas tentang obat-obatan terlarang, apa namanya tuh penyakit-penyakit tentang penyakit-penyakit yang susah disembuhkan, terus pergaulan bebas dan lain sebagainya. Sebenarnya kita udah dibekalin juga, kita udah dapat pembekalan ini juga dari guru-guru kita. Cuman ya ditambah dengan adanya si abang ini dan teman-temannya, itu mulai merasa bahwasanya aku makin makin yakin dan makin kuat imannya untuk bisa menjaga diri aku dari hal-hal yang merugikan diri aku sendiri kayak gitu. Terus ya, berangkas yang dia bawa tadi itu ternyata contoh-contoh obat-obatan yang mungkin nggak boleh digunakan tapi perlu kalian ketahui kayak gitu. Jadi diliatin tuh suntik, terus diliatin obat dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Terus ada brosur-brosur juga. Terus dia menayangkan video-video orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak pokoknya penyuluhannya tentang itu semua. Terus di akhir sesi si abang itu kan nanya kan, maksudnya siapa di sini yang mau bertanya kayak gitu kan. Abang kasih waktu, saya kasih waktu untuk beberapa santri untuk bertanya kepada saya gitu. Nanti saya jawab kayak gitu. Salah satunya adalah aku tiba-tiba langsung menunjukkan tangan, walaupun aku tuh dalam pikiran aku tuh belum tahu apa yang mau ditanyain gitu. Tapi karena emang dia yang minta untuk bertanya, akhirnya aku memberanikan diri untuk angkat tangan. Terus dia langsung notice aku. Dia langsung kayak, "Oh, ini tadi yang ketemu sama saya, yang nganterin saya ke ruangannya Pak Kiai ya? Siapa tadi namanya? Ade ya?" Kayak gitu. "Iya bang, nama saya Ade. Saya mau bertanya, boleh?" "Boleh, silakan," kata gitu. Terus aku berdiri. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade. Saya merupakan santri dari kelas ini," kayak gitu. Dan itu tuh diliatin oleh ratusan santri yang lainnya. Bodoh amat apakah ini pertanyaan aku nyambung dengan konsep sekarang atau materi yang disampaikan atau enggak. Yang penting aku bertanya aja karena aku pengen dinotis sama si kakak ini gitu kan. Terus udah tuh kan, aku nggak ngasih tahu pertanyaannya di sini ya. Pokoknya selesai dari situ, tuh aku langsung tadi gini ya, dia udah jawab kan pertanyaan aku, dijawab sama dia walaupun agak sedikit nyeleneh lah pertanyaan aku, tapi alhamdulillahnya sih dia tuh bagus gitu jawabannya gitu. Dan tiba-tiba aku disuruh maju ke depan. "Ada yang maju ke depan sini, ada souvenir buat kamu, kayak ada hadiah kenang-kenangan dari saya untuk kamu," kayak gitu. Oh my god, aku dapet dong. Kalian tahu apa? Dia ngasih aku, oh my god, tapi berguna sih buat aku. Berguna karena aku kan jarang buat dikirimin sama orang tua aku. Terus apa namanya, alat ini atau benda ini sangat berarti juga buat aku kayak gitu. Dan pokoknya oh my god, aku jadi ingat lagi sih. Benda itu tuh aku simpan sampai aku pindah dari pondok, sampai aku pulang itu masih aku simpan, masih aku pakai dan masih awet gitu loh. Dan apa ya, itu yang mengingatkan aku kembali ketika sekarang sih masih ada di rumah aku. Aku minta orang tua aku untuk simpan ini karena ini adalah kenang-kenangan aku di pondok kayak gitu. Dan orang yang ngasih ini sampai saat ini aku nggak tahu sih ya bener atau enggaknya, karena waktu itu aku pernah stalking sosial medianya dia, tapi banyak pakai fotonya dia gitu. Aku nggak tahu apakah dia termasuk influencer atau dia termasuk aktif di sosial media atau gimana, nggak tahu ya.
Pokoknya fotonya dia tuh banyak dipakai orang untuk profil gitu loh, dan aku nggak tahu apakah dia benar orangnya yang asli atau hanya pengikut dia yang pakai fotonya dia gitu. Dan dia itu tuh masih pakai seragam yang sama, dan dia tuh kerja eh, di kelautan kayak gitulah pokoknya. Oh my god. Nanti kalau misalkan aku pulang, ya kalau misalkan aku ada kesempatan untuk bertemu sama dia, ya aku bisa ketemu sama dia. Aku nggak sempat yang kayak gimana sama dia, nggak. Cuman eh, dulu setelah aku keluar dari pondok, aku sempat ketemu sama dia lagi karena dia tugasnya atau dia itu sekolahnya di nggak jauh dari tempat aku tinggal kayak gitu. Dan itu tuh sekolah mahal. Aku nggak sanggup masuk ke situ. Biaya masuknya aja, wow, gila, keren banget sih. Biaya masuknya, biaya bulanannya, karena itu dia swasta ya. Jadi itu mahal banget. Dan aku cuman bisa ngeliatin dia dari jauh doang karena sekolahnya elit lah ibaratnya gitu. Terus pokoknya pemberian yang dia kasih waktu seminar itu aku simpan sampai aku lulus SMA. Terus sampai aku pergi merantau ke Jakarta, itu barang aku tinggal di rumah karena nggak mungkin dong aku bawa ke tempat aku ke Jakarta, karena aku dulu pas di Jakarta juga pindah-pindah gitu tempatnya. Aku nggak mau ngerusak pemberian orang lain gitu. Jadi kayaknya masih awet di rumah. Tahun kemarin aku kan nggak pulang. Tahun ini aku pulang. Aku bakalan lihat lagi benda yang dikasih sama si abang itu gitu. Dan untuk namanya aku belum bisa sebutin sekarang karena ini termasuk nama apa ya namanya? Aku takut ya ketika aku menyebutkan nama orang, ada orang yang nggak terima lagi gitu. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku kontennya dihapus semua, karena ada beberapa orang yang aku sebutin nama aslinya kayak gitu di konten aku Kak kemarin. Konten Kak sama konten Kak Zainal yang waktu yang pertama kali itu ada nama orang yang sengaja aku sebutin itu adalah nama asli gitu, dan orangnya itu nggak terima dimasukin ke dalam konten aku. Karena aku salah juga karena kenapa? Karena aku nggak ngomong dulu sama dia, nggak izin dulu untuk bikin konten ini gitu. Dan makanya sekarang aku untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin nanti aku bakalan samarkan namanya gitu loh. Samarkan namanya biar tidak ada yang merasa bahwasanya dirinya dirugikan dengan konten aku. Seperti itu. Terus di akhir penutup lagi. Di kegiatan seminar itu, di penutupan itu ada salah satu santri diminta untuk merangkum materi yang disampaikan pada saat itu, dan salah satunya adalah teman aku yang satu kelas sama aku, yang satu kamar sama aku. Dia emang anak pinter yang suka, pokoknya kalau misalkan aku lagi bandel nih, dia suka ngingetin aku kayak jangan kayak gitu, kita di sini sama semuanya, kita di sini tujuannya untuk cari ilmu. Pokoknya yang paling soleh banget lah pokoknya di kelas aku. Nah, dialah yang merangkum materi pada saat itu. Terus dia juga dapat hadiah dari si abang itu. Dia dapat hadiahnya tuh alat tulis kayak buku, pensil, pulpen, terus ada Al-Quran juga. Oh my god, tuh kan ke spill, tapi nggak apa-apa lah. Terus udah kan, setelah itu kita pamit semuanya pada salim sama si abang-abang ini. Aku tuh notisnya cuma abang yang satu ini doang. Yang lainnya ganteng sih, ganteng gitu, cakep. Maksudnya bersih-bersih semua, ganteng-ganteng semua. Cuman pandangan pertama asik. Jadi tuh karena dia adalah pandangan pertama aku, jadi aku tuh selalu fokus sama dia. Sama seperti Kak Zainal. Kak Zainal itu sebenarnya teman-temannya juga ganteng-ganteng banget. Teman-temannya laki-laki banget semuanya. Dan kalau radar aku mau menunjukkan bahwasanya teman-temannya Kak Zainal tuh juga normal semua kayak gitu. Jadi ketika aku ngeliat Kak Zainal pertama kali aku jatuh cinta, ya aku fokusnya ke Zainal terus sampai aku dapetin dia kayak gitu. Nah, sama seperti abang ini, walaupun teman-temannya semuanya ganteng, semuanya cakep gitulah, enak dilihat, tapi karena dia yang pertama kali aku lihat, aku langsung jatuh cinta di awal pertama kali berjumpa gitu. Makanya aku bilang pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Terus setelah itu aku langsung bergegas masuk ke asrama aku.
aku nggak menghiraukan omongan Kak Zainal tadi yang kayak nanti sampahnya dirapikan, karpetnya digulung dan lain sebagainya. Kayaknya sih banyak santri-santri yang lainnya akan melakukan itu juga gitu kan. Akhirnya aku bergegas untuk pergi ke kamar aku. Aku bikin surat karena aku yakin si abang itu tuh gak bakalan pergi dalam waktu cepat gitu, ibaratnya pasti dalam waktu 15 menit atau 20 menit lagi, karena pasti dia bakalan pamit dulu sama Pak Kiai, pamit dulu sama guru-guru satu saja dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi masih ada waktu dia di pondok itu selama kurang lebih setengah jam. Akhirnya aku langsung bergegas ke kamar karena teman-teman aku tuh pada bantuin ngerapihin tempat kayak gitu kan. Pas penutupan itu udah dibilangin kepada seluruh santri dan santriwati, diharapkan untuk merapikan kembali tempat dan membersihkan sampah yang ada di lokasi kayak gitu. Akhirnya aku langsung lari. Temen aku ada yang kayak gini, "Dek, mau kemana, Dek?" Aku bilang kayak gini aja, "Aduh, aku perutnya mules banget. Aku mau ke kamar mandi dulu sebentar ya," gitu kan. Temen aku tuh pada percaya aja, padahal aku bohong. Aku langsung ke kamar, aku nulis surat ucapan terima kasih kayak gitulah. Terus abis itu aku ucapin terima kasih, aku bilang aku seneng banget bisa ketemu sama kamu kayak gitu. Pokoknya isi suratnya kurang lebih kayak gini. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada abang yang paling ganteng," aku bilang kayak gitu. Aku ngegodain dia lewat surat karena aku nggak berani langsung secara lisan kayak gitu kan. Aku pakai surat aja. "Kepada abangku yang paling ganteng, terima kasih banyak souvenir atau hadiah yang diberikan sama aku. Semoga souvenir atau hadiah ini bisa bermanfaat buat aku. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah datang ke pondok tempat aku belajar. Aku nggak mungkin bisa sesenang ini kalau nggak ketemu sama abang," aku bilang kayak gitu kan. "Abang adalah orang yang paling pertama kali aku lihat. Maaf banget kalau misalkan kesan pertama kita ketemu adalah bertabrakan," aku bilang kayak gitu. Tapi aku sangat senang, aku bisa menemui orang yang benar-benar baik, aku bilang kayak gitu. "Walaupun kita baru ketemu 1 hari, aku rasa kamu adalah orang baik. Terima kasih banyak abang atas kesan pertamanya." Terus aku bikin gambar karena aku kan kalau untuk gambar-gambar basic mah bisa ya. Aku bikin gambar aku, terus aku bikin gambarnya dia semirip mungkin gitu, semirip mungkin. Itu dalam waktu 20 menit aku selesaikan gitu. Terus aku kasih email aku. Karena waktu itu tuh aku belum familiar dengan Facebook, aku belum familiar dengan nomor handphone dan lain sebagainya. Tapi email ada. Email itu tuh masih pakai Rocket Mail gitu loh. Dulu tuh email itu tuh dibikinin sama teman aku yang bawa HP ke sekolahan, ke pondok. Nah itu tuh dia bikinin email kayak, "Dia lo mau bikin email nggak? Lo mau gue daftarin Facebook gak?" Jadi email itu tuh didaftarin ke Facebook, tapi aku belum bisa mengakses Facebook aku sendiri. Tapi aku tahu email aku gitu. Aku pengen kayak gini. Aku balas pesan aku melalui email ini. Aku bilang kayak gitu karena aku yakin kalau pakai pesan surat, si abang itu mungkin gak bakalan ada waktu untuk nulis surat lagi untuk balas gitu. Tapi kalau untuk email, aku yakin sih di tempat dia bekerja atau tempat dia sekolah, pasti dia megang komputer dan aku yakin siapa tahu pas lagi dia iseng atau dia lagi gabut, dia nulis surat melalui email kayak gitu. Nah terus setelah itu tuh aku langsung lipat surat itu, aku pakein amplop yang lucu kayak gitu kan. Terus aku kasih emot senyum di depan amplopnya. Terus aku kasih nama aku tuh abang kayak gitu kan, tuh abang apa gitu, pokoknya namanya dia udah aku tulisin. Terus from Ade dalam kurung ya pokoknya kayak gitulah. Aku pede-pede aja dulu gitu kan. Terus setelah itu aku tungguin dia di depan pintu kamar, bukan di depan pintu kamar deh, di depan pintu asrama kayak gitu. Aku ketungguin dia karena dia belum keluar dari ruangannya Pak Kiai gitu. Terus aku tanya teman-teman aku kan, si abang tadi udah keluar belum dari kamar dari ruangannya Pak Kiai kayak gitu. Terus kata dia, "Kayaknya udah deh, soalnya tadi aku lihat dia udah menuju ke parkiran mobil," kayak gitu. Aku langsung panik dong, beneran? Iya beneran. Aku langsung lari ke parkiran. Aku nggak mau ini surat sia-sia, nggak bisa aku sampaikan ke dia gitu kan. Aku lari, pas banget dia mau masuk ke dalam mobil. Terus aku langsung lari ke dia, terus aku panggil dia kan, "Abang," gue bilang gitu kan. Terus dia langsung lihat ke belakang. "Iya kenapa, Dek?"
"Eh, abang mau pulang?" "Iya." "Eh, aku boleh minta waktunya sebentar?" "Iya, nggak apa-apa. Kenapa?" kata gitu. Dia balik badan terus dia langsung jalan ke arah aku. Sebenarnya aku pengen pengen aku yang nyusul dia gitu loh. Tapi dia tuh menghargai aku banget gitu karena aku udah lari, udah ngos-ngosan kayak gitu. Jadi suratnya itu tuh aku masih taruh di belakang punggung aku gitu, kayak tangan aku tuh di belakang dua-duanya. Terus dia dengan senyum yang manis, aduh my god, aku langsung deg-degan. Dan itu tuh yang aku lakukan ke orang yang sebelum aku pacaran sama Kak Zainal gitu kan. Terus kata dia, "Ada apa?" kata gitu kan. "Em, tapi jangan marah ya bang," bilang kayak gitu. "Ya nggak marah lah, emang emang kamu buat salah apa?" kata gitu. "Kamu kan nggak melakukan kesalahan," kata gitu. Terus aku bilang kayak gini, "Aku ada surat buat abang, nanti dibaca ya," kata dia. "Wow, terima kasih," kata gitu. "Ya nanti abang baca." Terus kata dia, "Udah itu aja, ada lagi?" "Em, udah itu aja sih." Sebenarnya aku pengen peluk dia, tapi nggak enak atau ada teman-temannya, terus ada apa namanya itu, pokoknya ada gurunya juga kan yang nganterin dia, itu juga ada beberapa gurunya gitu kan. Jadi aku nggak sempat peluk dia, aku cuman cium tangannya dia doang karena menghargai dan salim sama dia gitu ibaratnya. Terus dia megang surat itu, terus dia langsung masuk ke dalam mobil. Pas masuk ke dalam mobil itu kacanya awalnya kan kebuka ya, tapi pas dia masuk ke dalam mobil kacanya langsung ditutup sama temennya kayak gitu. Terus aku nggak bisa ngelihat dia pas dia berangkat kayak gitu, tapi ya udahlah, seneng dong, seneng banget pastinya karena aku udah menyampaikan surat yang aku kirim sama dia, dan aku yakin dia bakalan baca itu dan dia bakalan senyum-senyum sih bacanya karena surat itu tuh ada manis-manisnya kayak gitu. Terus beberapa hari setelah itu kembalilah dengan rutinitas seperti biasa. Aku belajar seperti biasa dan aku juga digoda-goda ngegodain Kak Zainal karena waktu itu emang masih masih masa-masa pendekatan dan lain sebagainya. Dan aku juga bilang kayak gini, "Kak Zainal, nanti aku jadikan dibawa ke rumah," aku bilang kayak gitu. Katanya kemarin jadi mau dibawa ke rumah, mau dikenalin sama saudaranya, mau dikenalin sama keluarganya, aku bilang kayak gitu kan. Kata Kak Zainal, "Iya nanti pas libur." "Ya nggak bisa sekarang dong, sekarang kan masih aktif belajar," kayak gitu. Kataku, "Ya udah deh, nanti aku tungguin ya, jangan lupa pokoknya." "Iya," kata gitu. Pokoknya aku ngegoda-godain dia walaupun waktu itu dia dingin, dia cowok banget gitu, cool lah ibaratnya. Makanya ya banyak sih santri yang suka sama dia kayak gitu. Udah ya. Terus pas aku jalan masuk ke kamar, itu tuh bener-bener kayak ngerasa bahwasanya hati aku terbagi dua gitu kan. Kayak, kamu mau pilih yang mana, atas atas, nggak ada bercanda. Pokoknya oh my god, malam-malam ke bawah mimpi gitu, kayak berasa oh my god, dia tuh menghiasi diri aku banget walaupun aku nggak bisa ngelihat dia seutuhnya. Terus Kak Zainal itu ada sesuatu hal yang menarik dalam dirinya dia yang membuat aku suka, dan si abang itu ada juga sesuatu hal yang menarik di dirinya dia yang bikin aku suka, dan aku nggak bisa ngelupain dia kayak gitu. Jadi mimpi terindah yang datang menggoda, menusuk hati yang bercanda. Enggak deh, salah.